Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Okay, meet again with me, Bu Dewi. Okay, let's continue our lesson. Ya, ketemu lagi dengan Bu Dewi. Apa kabar kalian? How are you today? I hope all of you are in the good condition. Bu Dewi harap kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Baik, kita lanjutkan pelajarannya. On the previous meeting, I told you to write a suggestion, ya. Pertemuan yang lalu, Bu Dewi menyuruh kalian untuk menulis tentang suggestion. Nah, hari ini Bu Dewi akan menjelaskan tentang obligation and suggestion using must and should, ya. Ungkapan keharusan dan saran menggunakan must dan should. Oke, baik. Nah, di sini Bu Dewi beri beberapa contoh bagaimana menyampaikan keharusan dan saran. Yang pertama adalah keharusan bisa menggunakan kata have to. Have to artinya harus. Have to mengindikasikan strong obligation, mengindikasikan keharusan atau kewajiban yang kuat. Bu Dewi beri contoh, children have to go to school. Anak-anak harus pergi ke sekolah. It's going to rain. Sekarang mau hujan. I have to go home. Saya harus pulang. Kemudian yang berikutnya adalah you have to see doctor. Kamu harus menemui dokter. Your body is hot. Tubuhmu panas. Jadi kata have to digunakan untuk menyampaikan suatu keharusan. Kemudian yang berikutnya must. Must mengindikasikan strong obligation, mengindikasikan suatu keharusan yang kuat. Contoh, I must study hard. Saya harus belajar giat. Kemudian we must not be late to school. Kita harus tidak terlambat ke sekolah. Yang berikutnya, we must keep our classroom clean and tidy. Kita harus menjaga kelas kita bersih dan rapi. Perbedaannya must sama have to apa? Perbedaannya adalah have to adalah keharusan berdasarkan sesuatu dari luar penuturnya atau pendapat dari luar. Bisa dari luar, bisa dari, tapi khusus untuk must biasanya berdasarkan pendapat pribadi, ya, pertimbangan pribadi. Jadi penuturnya sendiri, orang yang ngomong, keharusan itu datang dari orang yang ngomong itu sendiri. Itu kalau must, makanya ada I, ada we. Itu berarti yang ngomong itu mengharuskan sendiri. Tapi kalau have to, itu keharusan itu datang dari luar, bisa orang lain, bisa peraturan, bisa cuaca, begitu maksudnya. Kemudian yang ketiga should. Should mengindikasikan mild obligation, ya. Nah, karena ini mild obligation dianggap sebagai, bisa juga dianggap sebagai suggestion atau saran. Jadi keharusannya itu tidak besar, ya, keharusannya, tingkat keharusannya itu ringan atau tidak besar. Jadi dianggap saran. Ini contoh, you should save your money. Kamu harus irit uang atau kamu seharusnya irit. Kamu seharusnya nabung, gitu ya. Nah, itu saran. Jadi tingkat keharusannya itu tidak tinggi. Hanya karena berupa dianggap karena saran. Contoh berikutnya adalah you should greet your teacher and your friend in English. Kamu seharusnya atau kamu harus menyalami guru dan temanmu dalam bahasa Inggris. Kemudian contoh yang ketiga, you should read the instruction. Kamu seharusnya membaca petunjuk before ask question, sebelum bertanya. Oke, paham anak-anakku? Udah ulangi lagi.
Dalam menyampaikan obligation bisa pakai have to, mengindikasikan strong obligation. Have to adalah keharusan yang berdasarkan pendapat dari luar atau dari diri sendiri. Tapi must berdasarkan pendapat pribadi, keharusan yang datang dari diri sendiri. Kemudian should adalah keharusan yang ringan atau dianggap sebagai suggestion atau saran. Jadi should itu untuk saran, must itu untuk keharusan yang datang dari diri sendiri, have to adalah keharusan datang dari luar. Itu kira-kira begitu ya anak-anakku, paham? Baik, tugas kalian adalah ada pada lembar kedua. Perhatikan, pada lembar kedua ada teks seperti ini. Nah, teks kedua ada seperti ini. Tugas kalian adalah, ini perintahnya di sini ada di atas sendiri, answer your question, jawablah pertanyaan by matching. Dengan menjodohkan sentences, kalimat provided in the box yang disediakan dalam kotak. Jadi ini pertanyaannya, ini adalah jawabannya. Kalian tinggal menjodohkan. Caranya gimana? Menarik jawaban yang ada di bawah, tarik ke atas. Misal, nomor 1, I get very thirsty when I am in a gym. Saya menjadi sangat haus ketika aku nge-game atau senam. What should I do? Apa yang harus saya lakukan? Nah, jawabnya ada di bawah, dicari. Kira-kira yang mana? A, B, C, D? Kalau dia haus harusnya apa? Minum. Betul sekali. Ini yang minum yang nomor berapa ya? Yang huruf apa ini? Nah, ini yang ada minumnya ini. Nah, ini silahkan kamu tarik ke atas, di-drag, letakkan di sini. Darah. Sudah. Begitu selanjutnya. Kalian bisa? Baik. Kalau sudah bisa, dilanjutkan sampai nomor 8. Baik, kalau sudah selesai, tarik layarmu ke atas. Nah, di situ ada finish, klik finish. Baik, kalau sudah finish, di situ akan muncul kotak enter your full name. Itu artinya kamu disuruh menulis nama lengkap kamu, ya. Misal Bu Dewi ditulis, Bu Dewi akan tulis seperti ini, Dewi binti Natur Rofiah gitu ya. Rofiah. Kemudian kelas, misal Bu Dewi kelas 7C, kemudian school subject diisi dengan mata pelajaran yaitu bahasa Inggris. Seperti ini, kalau sudah selesai klik send. Baik. Kalau sudah klik send, maka seperti ini. Oke. Nah, maka kalau sudah klik send, maka sudah ada nilainya. Nilainya ada di sini di atas sendiri. Nah, berarti kalau sudah seperti ini kalian sudah mengerjakan ya anak-anakku. Nah, begitu cara mengerjakannya. Jangan lupa. Nah, silahkan dibuka, diklik, disimak penjelasan Bu Dewi, kemudian dikerjakan. Oke, terima kasih anak-anakku. Kalau sudah selesai, klik finish, kemudian isikan nama, kelas, dan mata pelajaran. Begitu anak-anakku tugas hari ini. Ya, semangat belajar dari rumah. Jangan lupa tugas 1, 2, 3 dikerjakan. Oke, tugasnya tidak susah dikerjakan. Kalau menemui kesulitan silahkan tanya Bu Dewi di grup. Oke, tanya Bu Dewi di grup biar teman-teman dengar. Terus Bu Dewi juga bisa jawabnya enak. Oke. Baiklah, demikian. That's all our meeting today. Begitulah pertemuan kita hari ini. Anak-anakku SMP 2 Mojo, semangat belajar dari rumah. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.